Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Randy Baskara. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this has happened but I probably deserve it. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan sedikit share mengenai pekerjaan saya, yaitu bekerja tambang. Mungkin rekan-rekan ada yang bertanya, kenapa bang biasanya channelnya isinya kontennya mancing kok sekarang ke tambang? Jadi sebenarnya pekerjaan saya ini adalah bekerja tambang, dan kebetulan hobi saya mancing. Kemudian mungkin ada yang bertanya lagi, memang masih kurang bang gajinya? Jadi yang namanya YouTube itu bukan hanya sekedar uang. Jadi di YouTube kita bisa share masalah ilmu pengetahuan. Kalau mau cari uang ya mending ikut-ikutan ngeprank atau cover lagu orang aja. Maka dari itu, apabila rekan-rekan mempunyai masukan ataupun pertanyaan, silahkan komen di bawah. Untuk itu langsung aja kita masuk ke topik yang ingin saya share ke rekan-rekan, terutama orang awam, mengenai masalah tambang batubara. Karena yang mana kita tahu tidak semua orang itu bisa masuk ke tambang batubara. Orang awam mungkin berpikir bahwasanya tambang batubara itu berada di dalam tanah yang mana kita gali kemudian dibawa ke atas ya. Sebelumnya perlu rekan-rekan tahu bahwasanya memang tambang itu ada yang mana terbuka dan ada juga yang tertutup atau underground. Ya, di Indonesia bisa kita temui di Freeport, Papua untuk yang underground. Dan untuk tambang di mana tempat saya bekerja ini merupakan tambang terbuka, yang mana di situ terdapat alat-alat berat yang begitu banyak dan juga berbagai jenis dan merek. Untuk itu langsung aja kita bahas apa saja syarat-syarat untuk seseorang bisa masuk ke tambang. Sebelumnya perkenalkan, ini adalah teman saya yang bernama Rafael Warawan Buleng. Kalau ada yang tidak tahu, dia ini adalah temannya Lintang. Itu loh yang ada lagunya, Lintang bujang kecil berkulit hitam mengayuh kebut sepedanya. Yang pertama adalah ID card atau kartu identitas yang wajib dimiliki oleh seorang pekerja tambang. Kartu ini ibaratnya seperti sebuah KTP yang mana bisa expired ataupun kadaluarsa apabila sudah 1 tahun. Dan untuk memperbaruinya diperlukan tes kesehatan dan juga tes teori. Apabila lulus tes, barulah kita bisa mendapatkan ID card tersebut. Dan untuk pengunjung ataupun visitor yang berasal dari luar tambang, yang bukan merupakan pekerja tambang, bisa mendapatkan kartu ID card sementara dengan melakukan tes, pengarahan, dan juga pelatihan serta izin dari pihak berwenang di tambang. Untuk selanjutnya yaitu APD atau alat pelindung diri yang wajib kita pakai bila kita memasuki area tambang. Yang pertama adalah helm. Helm ini bukan sembarang helm. Jadi helm ini harus memiliki material yang bagus serta elastis dan juga tahan bentur. Berfungsi untuk melindungi kepala kita dari cedera. Yang kedua adalah kacamata. Kacamata ini dipakai hanya untuk area tertentu saja. Khusus untuk mekanik seperti saya
Ini digunakan untuk melindungi mata kita dari lentingan ataupun benda asing yang masuk atau mencederai mata kita. Kemudian yang ketiga adalah seragam atau baju kerja yang wajib dilengkapi dengan reflektor. Kalaupun baju kerja kita tidak terdapat reflektor, kita bisa menggunakan rompi yang ada reflektornya. Ini berfungsi terutama pada saat malam hari, agar waktu kita bekerja di malam hari seseorang dapat melihat kita melalui reflektor tersebut. Kemudian sarung tangan, yang mana sarung tangan ini wajib dipakai oleh seorang mekanik apabila sedang bekerja. Digunakan untuk melindungi tangan kita dari cedera, terutama dari benda-benda tajam saat kita melakukan pekerjaan. Kemudian yang terakhir adalah sepatu safety. Sepatu ini pun bukan sembarang sepatu. Selain bahannya yang bagus serta alasnya yang tebal, di ujung depan atas sepatu terdapat besi yang digunakan untuk melindungi kaki kita apabila terjepit atau terjatuhan benda yang keras. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya share ke rekan-rekan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sekali lagi, apabila rekan-rekan memiliki masukan atau pertanyaan, silahkan komen di bawah. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.